Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bunyal islamu 'alal khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadan, rawahul bukhari wal muslim. Shadaqallahu azim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja puji syukur kita panjatkan hadi Allah, alhamdulillah. Dan kita berselawat juga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kali ini adalah berkaitan dengan rukun Islam. Dalam sebuah hadis dalam kitab dikatakan bunyal islamu 'alal khamsin. Ya, Islam itu berdiri atau didirikan, ditegakkan oleh 5 pilar. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yaitu didirikan atau tiang yang pertama adalah dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiang yang pertama ini adalah pilar pokok kunci. Maka dari itu wajib kita mengimani bahwa Allah adalah Tuhan kita, tidak ada Tuhan yang lainnya. Ya. Mengimani itu artinya membenarkan di dalam hati kita, kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kemudian kita ucapkan dengan lisan, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah kita mengucapkan, yang ketiga adalah kita mengamalkan, membuktikan ucapan kita, hati kita. Kemudian kita buktikan dengan perbuatan. Kalau kita betul-betul tunduk dan patuh, yakin percaya kepada Allah, maka sempurnalah, yaitu dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu keimanan. Maka rukun Islam yang pertama, syahadat, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Yang kedua daripada rukun Islam adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat. Ya, salat ini adalah perkara yang wajib, yang tidak bisa ditinggalkan apapun keadaannya. Kalau dia tidak bisa berdiri, dia duduk. Tidak bisa duduk, dia miring kiri, miring kanan. Nggak bisa juga dia dengan berbaring. Tidak bisa juga dia dengan isyarat. Tidak bisa juga berarti kewajiban sholatnya digantikan oleh orang yang masih ada. Berarti dia disolatkan. Subhanallah, betapa pentingnya. Bahkan sholat ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggillah Sayyidina Muhammad SAW pada saat malam Isra Mi'raj. Dipanggil untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Saking pentingnya, maka sholat ini wajib. Maka barang siapa, as-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia merobohkan agama. Berarti dia menghancurkan agamanya sendiri. Bahkan dalam hadis yang lain yang lebih berat lagi, yang lebih tegas lagi, bahwa siapa yang meninggalkan sholat, siapa yang tidak sholat, maka dia telah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang kafir dan orang musyrik dari kalangan ahli kitab, mereka berada, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu salat wajib. Jangan pernah tinggalkan. Ya. Banyak cara kita untuk melaksanakan salat. Lagi sakit, cara salat sedang sakit diajarkan oleh Allah. Dalam keadaan darurat, sholat dalam keadaan darurat diajarkan oleh Rasulullah. Maka dari itu, jangan pernah tinggalkan
keadaannya. Itu yang kedua rukun Islam. Kemudian yang ketiga adalah kita, maka zakat ini adalah kewajiban kita. Ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal adalah mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan nikmat ikhtiariyah, rezeki yang banyak yang dia usahakan, kemudian dia punya kewajiban sesudah mencapai nasabnya. Maka dari itu, jika orang-orang kaya Islam mampu memberikan zakat, insya Allah pastilah umat-umat Islam yang lainnya akan menjadi jaya, akan menjadi sukses, dan Islam tidak ada orang yang kesusahan. Maka kenyataan sekarang berbeda jauh. Mereka, orang-orang kita, orang Islam lebih suka bayar pajak sampai 10%, 15%, tetapi bayar zakat maksimal paling 10%. Wallahu alam, bahkan mungkin ada yang lebih. Maka dari itu, zakat jangan pernah ditinggalkan. Ada kewajiban zakat lain, yaitu zakat fitrah. Setiap di bulan Ramadan, maka tunaikan semampu kita dan mohon kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk berzakat. Kemudian yang keempat adalah as-shaumu Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ini kewajiban kita juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, hai yang orang mengaku percaya kepada Allah, mengaku percaya kepada malaikat, kitab-kitab Allah, mengaku percaya kepada Rasulullah, mengaku percaya kepada hari kiamat, dan mengaku percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berpuasalah. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu. Puasa ini adalah pekerjaan amaliyah untuk batin, bagaimana supaya batin kita menjadi bersih. Di situ diajarkan nilai kejujuran, disiplin, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada yang melihat kita, kita tidak berani. Walaupun hanya setetes air yang kita hisap melalui saat kita berwudu, nggak ada yang tahu. Tapi karena kita yakin, jujur, Allah melihat kita, maka ibadah puasa ini sangatlah penting, sangat mendidik kita, baik jiwa dan raga kita. Subhanallah, jangan pernah tinggalkan. Kalaupun harus meninggalkannya, harus dengan syar'i, harus dengan uzur. Kalaupun sudah uzur, ada penggantinya dengan fidyah dan lain sebagainya. Sahabat yang dirahmati Allah SWT. Dan yang kelima adalah kita pergi haji jika mampu. Maka mudah-mudahan haji ini adalah ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang mampu, telah memiliki kemampuan harta, ongkos untuk perjalanannya, telah memiliki kemampuan ilmunya dengan manasik dan lain sebagainya, serta diberikan kemampuan semuanya dalam melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan, ya, dinasib bisa melaksanakan haji dan umroh, ya, sebelum kita berpulang ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Maka 5 rukun Islam yang di Allah. Yang pertama bersyahadat, yang kedua adalah melaksanakan sholat, yang ketiga adalah membayar zakat, yang keempat adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah pergi haji jika mampu. Maka bangunan Islam kita, jika 5 pilar ini berdiri tegak, bangunan Islam kita, agama kita akan kokoh. Begitupun bangunan rumah, apabila rumah ada satu tiang yang roboh, maka rumah itu akan doyong. Dan satu tiang lagi akan roboh, maka rumah itu akan semakin hancur. Dan rumah itu tidak bisa melindungi tuannya, tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya, bahkan membahayakan bagi tuannya. Begitupun agama ini, jika agama ini ingin bisa mampu melindungi kita dari siksa api neraka, selamat di dunia wal akhirah, maka kita harus menegakkan bangunan Islam ini dengan 5 pilar ini. Maka apa pilar ini, agama ini akan melindungi kita baik di dunia terlebih di akhirat, dan akan menyelamatkan kita. Semoga Allah merahmati kita semua, bisa melaksanakan, menegakkan 5 pilar ini sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.